Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan penonton sekalian yang dirahmati Allah, kembali kita bertemu di channel dakwah Islam Yazid Asingkili, dan mudah-mudahan kiranya seluruh penonton dan subscriber kami dalam keadaan sehat-sehat dan kemudian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang berbahagia ini, kami kedatangan seorang tamu, yaitu seorang pendakwah, seorang ustadz yang sudah melanglang buana di hampir seluruh pelosok daerah Kabupaten Aceh Singkil dan juga Kota Subuh Salam. Dan pada malam ini beliau menyempatkan waktu hadir ke tempat studio ini dalam rangka untuk berbagi informasi dan juga tentunya pada malam ini berbagi ilmu kepada kita semua. Maka langsung saja kami sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Ustaz pada malam ini? Baik sekali. Alhamdulillah, baik Ustaz. Sebelum kami bertanya kepada Ustadz, terlebih dahulu kami sampaikan bahwa beliau adalah bernama Ustadz Azwar Ramnur MA, alamat Lipat Kajang Atas. Baik Ustadz, pada malam ini kami sangat berharap dan juga tentunya kami sangat berbahagialah atas kedatangan Ustadz pada malam ini ke tempat ini, dan tentunya kami ingin menimba ilmu, karena kami tahu sebagai masyarakat bahwa Ustadz adalah seorang pendakwah yang sudah sampai kemana-mana melaksanakan ceramah agama untuk memberikan ceramah-ceramah agama kepada masyarakat. Dan juga kami tahu bahwa Ustadz sudah menulis beberapa buku, yang terutama banyak buku sebenarnya yang Ustadz tulis yang menarik, yaitu pernah kami baca bahwa ada buku fikih ibadah yang di sini menjadi rujukan kami dan juga menjadi pengajian yang kami bawa, pengajian di desa untuk disampaikan kepada masyarakat. Baik Ustadz, ini kami ingin mengetahui dan juga ingin bertanya kepada Ustadz, dan mohon Ustadz sampaikan, ada berapa buku sudah Ustadz tulis hingga saat ini? Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa buku yang sudah saya tulis. Tidak banyak sebetulnya. Kurang lebih sekitar 5 atau 6 buku yang sudah diterbitkan. Ada beberapa lagi yang belum terbit, yang sedang dalam proses. Sudah ditulis tapi belum diterbitkan, dan ada juga yang sudah terbit, sedang proses pencetakan. Begitu. Buku-buku apa saja Ustaz yang sudah terbit? Kalau yang sudah terbit ini ada buku biografi atau sejarah, riwayat hidup daripada Abuya, guru kita, Abuya Batu Korong. Karena saya melihat beliau adalah sosok ulama yang cukup berkarisma, ulama karismatik di Aceh. Jadi perlu kita bukukan, perlu kita tulis riwayat hidup beliau agar orang-orang generasi setelah kita ataupun murid-muridnya atau orang yang katakanlah yang tidak sempat bertemu dengan Buya bisa membaca, bisa tahu bagaimana riwayat hidup daripada Abuya kita, yaitu Abuya Batu Korong. Kemudian ada juga buku tentang himpunan ibadah. Himpunan ibadah ini semacam fikih ibadah. Jadi ini sekira perlu ditulis karena penting untuk kehidupan sehari-hari. Dalam ibadah kehidupan sehari-hari perlu untuk kita jadikan sebagai pegangan. Begitu.
Dalam tentu sesuai dengan mazhab yang kita ikut, yaitu mazhab Syafi'i, fikih mazhab Syafi'i. Kemudian ada juga buku sejarah ini yang sudah terbit lah sejak tahun 2000 berapa ya, saya lupa ini tahunnya. Bisa dipegang ya. Sejarah konflik Singkil ini. Sejarah konflik Singkil ini menceritakan bagaimana konflik di Singkil yang terjadi pada tahun 2015 lalu. Tetapi ini bukan hanya menceritakan peristiwa yang terjadi pada tahun 2015, tetapi juga membahas perjalanan peristiwa yang bersinggungan dengan kerukunan umat beragama tahun 1979 malah ya, tahun 1979 sampai tahun 2015. Ini sengaja kami tulis agar orang-orang yang tidak tahu tentang Singkil itu bisa membaca, tidak tahu mereka bagaimana tentang kerukunan umat beragama di Singkil itu. Jadi dengan membaca buku ini mudah-mudahan mereka bisa tercerahkan. Nah, di sini saya buat di belakang ini bahwa praktek toleransi antar umat beragama di Singkil itu sudah berjalan dengan baik dari dulu malah. Dari dulu sudah berjalan dengan baik. Tapi orang barangkali melihat ini di Singkil ini ada gangguan kerukunan umat beragama. Padahal tidak. Sebenarnya tidak ada terjadi gangguan kerukunan umat beragama. Itu hanya semacam semacam permasalahan yang tidak selesai dari dulu, kemudian terulang lagi seperti itu kira-kira. Berarti di dalam buku ini menceritakan semua tentang masalah hubungan antara masyarakat dan juga tentu kisah-kisah dari tahun 79 sampai dengan 2015 tadi ya. Ya, ini begini ya. Kadang-kadang orang melihat di Singkil itu ada semacam perlakuan yang kurang baik mungkin ya, diterima oleh masyarakat minoritas yang bukan Islam. Padahal tidak seperti itu. Makanya saya tulis ini ceritanya. Kenapa saya katakan tidak ada perlakuan kurang baik itu? Jadi perlu dilakukan pendalaman lebih dalam lagi, karena memang di Singkil itu ada satu ikatan marga yang tidak bisa kita pisahkan dari kerukunan di Singkil itu. Misalnya marga satu dengan marga yang lain satu marga. Mereka itu seperti saudara. Bagaimana kita mengatakan mereka berkonflik? Sedang mereka satu marga, mereka saudara. Malah ada yang saudara, abang adik, tapi beda agama. Beda agama kan banyak di Singkil ini. Banyak sekali ya. Tiba-tiba orang luar mengatakan Singkil begini, Singkil begitu. Justru kalau mereka mengatakan seperti itu, jangan-jangan yang mengatakan itu provokatornya, mencoba mengganggu kerukunan. Maka saya tulis buku ini menjelaskan bagaimana rangkaian peristiwa tentang peristiwa konflik Singkil itu yang sebetulnya itu bisa ya, kalau menurut saya bisa bisa diredam lah, seperti itu. Nah, kemudian ada juga buku tentang zikir maulid lah. Zikir maulid ya. Ini zikir maulid ini udah turun temurun ini ya, khususnya di Simpang Kanan ya. Iya, benar sekali. Ini buku ini saya tertarik menulis sebetulnya sudah lama. Sudah lama Ustadz ya. Tapi keinginan itu muncul lebih kuat ketika tahun lalu maulid di kampung saya di Pakajangan Atas. Saya melihat ada fotokopian buku maulid, fotokopian. Udah lama sekali itu ya, fotokopiannya. Fotokopian. Si A memiliki buku maulid lalu difotokopi si B. Buku si B itu difotokopi si C, buku si C difotokopi oleh si D, sehingga kadang-kadang tulisannya sudah hilang, nggak jelas lagi. Ditambah tulisannya juga tulisan tangan ya. Tulisan tangan. Zaman dulu ya. Zaman dulu. Maka saya berpikir bagaimana kalau buku ini ditulis ulang dengan komputer, cetak seperti ini. Memang ini belum final lah, artinya belum final karena ada sedikit barangkali ada perbedaan antara maulid, zikir maulid di beberapa desa. Mungkin karena berbagai faktor ya, saya juga tidak bisa jelaskan lebih rinci. Yang jelas ada semacam perbedaan. Nah, yang perbedaan itu barangkali nanti disatukan lalu diperbaikilah lagi seperti itu kira-kira. Artinya disamakan, disatukan cara bacanya barangkali, atau mungkin tulisannya, apakah dia rafa, baris dhammah, atau
baris bawah, baris atas atau bagaimana. Mungkin itu perlu diseragamkan. Berarti di dalam buku Zikir Maulid ini ada kalimat-kalimat yang kira-kira diperbaiki, mungkin dulu entah tidak begitu sempurna begitu, Ustaz? Mungkin iya ya, mungkin diperbaiki atau mungkin barangkali begini maksudnya, diperjelas tulisannya, Perjelas ya? teksnya itu, teksnya. Karena zaman dulu ini kan dihafal, Iya. dihafal lalu ditulis. Nah, teksnya itu diperbaiki. Iya betul. Apa namanya? Apakah H kecil atau H besar? Iya. Dalam kadang-kadang dalam pelafalan itu H kecil dan H besar itu bisa jadi dalam beberapa kasus tidak terlalu jelas diucapkan, atau antara kha dan gha itu kan tidak terlalu jelas bagi orang yang barangkali ya melafalkannya buru-buru atau melafalkannya dengan suara yang pelan, kan agak kurang jelas itu, lalu dituliskan. Nah, saya sebetulnya ini bukan mengkoreksi yang sudah ada, hanya saja memperjelas dan kemudian nanti ditelaahkan kepada para ahli dalam hal zikir, karena ini kan bisa kita katakan warisan budaya daripada orang-orang sebelum kita. Dan isi daripada apa ini kan sangat bagus sekali ya sebenarnya ya. Kalau dimaknai kalimat demi kalimat dalam zikir ini kan ini banyak salawat di dalamnya sebenarnya, Ustaz, kan? Ya, kalau saya melihat ini bagus. Bagus karena di dalamnya banyak salawat. Ya, kemudian ada pun barangkali yang kurang sependapat dengan zikir maulid ini, itu saya kira tidak terlalu tidak terlalu apa ya kita katakanlah, tidak terlalu bermasalah, tidak terlalu perlu untuk dipermasalahkan begitu. Sepanjang ada dalil, ada alasan yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini kadang-kadang zikir maulid ini yang dipermasalahkan itu kan pelafalannya mungkin kurang sesuai. Kalau kurang sesuai kita perbaiki. Kemudian di situ ada semacam arut yang mungkin kurang sesuai ya. Kita lihat lagi, karena berdasarkan informasi yang saya terima dari para guru-guru, kemudian para orang-orang tua, ini zikir maulid ini berasal dari guru-guru kita dulu. Iya, betul. Sebahagiannya itu malah dari Syekh Abdul Rauf Asingkili. Ya, walaupun sebahagian ada juga dari Barjanji dan Syaraf Al-Anam. Maka di sini saya buat di bagian depannya ini saya tulis ada kandungan daripada maulid Syekh Ahmad bin Qasim dan Syekh Ja'far Al-Barjanji dan Syekh Al-Busiri, karena memang ada sebagian di situ. Iya. Jadi saya kira cukup bagus. Lalu saya pernah ngikuti nih, Ustaz. Ya. Kalau masalah zikir maulid nih, karena saya kebetulan tugas di daerah di Kecamatan Simpanganan juga. Ya. Jadi di masjid tempat saya tugas itu kerja itu setiap tahun kadang-kadang dibuat tuh zikir maulid, mulai dari jam 9 WIB pagi sampai jam 3 sore atau jam 4 sore menjelang sholat asar. Itu kan iramanya sangat itu, Ustaz? Kalau kita dengarkan sangat enak mendengarkannya, sangat syahdu, apalagi orang-orang yang punya suara-suara yang merdu bagus, kan bagus untuk melafalkan irama-irama zikir ini. Ini Ustadz bisa juga ini untuk apa, atau ada ahlinya ahlinya di bidang irama-irama daripada apa ini, Ustaz? Bacaan-bacaan ini. Sebenarnya saya juga tidak terlalu menguasai iramanya. Tapi kalau mengikut bisa, kalau bawa sendiri tidak. Karena menurut saya orang yang tadinya tidak setuju dengan zikir maulid gara-gara iramanya itu, ya kan bisa bagi orang yang qari. Ini enggak bisa. Artinya begini, jangan gara-gara dibawakan oleh orang yang tidak fasih lalu kita tolak semuanya. Karena ada orang yang fasih, ketika orang yang fasih membaca atau orang yang pandai membawakan, itu betul. Dia sesuai. Apalagi paham dia. Apalagi kalau dia paham artinya, dia paham kandungan maknanya.
Jadi kalau diminta umpamanya saya memimpin ini memang tidak sebagus yang dibawakan oleh para ahli seperti itu. Kalau ditanya bisa atau tidak, tentu kita bisa. Yang pernah mengikuti bisa, Ustadz sendiri mungkin bisa. Banyak orang yang bisa, tapi level bisanya itu sampai di mana kan? Nggak berani pegang mic lah. Karena kan begini, kalau yang namanya irama itu kan berhubungan dengan suara. Ada orang yang baru belajar sekali dua kali karena suara dia bagus, lalu langsung enak didengar. Ada orang yang sudah lama ikut, sudah lama mencoba, tapi karena suaranya pas-pasan, orang tetap tidak bisa tidak bagus lah gitu. Menurut tidak merdu ya, tidak merdu didengar ya. Kalau bagus tetap bagus. Bagus ya suaranya. Nah, pahalanya kan sama aja itu Ustaz kan. Dengan irama yang bagus atau dengan irama yang tidak bagus, asal sesuai menurut pengetahuan dia, saya rasa pahalanya sama aja Ustaz ya. Baik, berarti ada 5 buku ya saya. Ini ya sekitar 5 buku. 5 buku ya. Ada 4 buku lagi yang belum dicetak. Ada yang sudah diterbitkan, tapi sedang proses cetak. Misalnya buku Riwayat Hidup Syekh Abdul Rauf juga sudah saya tulis, dan itu sebenarnya kalau buku Syekh Abdul Rauf itu sudah lama saya tulis. Judulnya dulu Syekh Abdul Rauf dalam catatan orang singkil. Syekh Abdul Rauf dalam cerita orang singkil. Cerita orang singkil. Nah, saya tulis itu merujuk kepada makalah yang dibuat oleh orang tua saya. Makalah tentang biografi Syekh Abdul Rauf. Lalu saya lihat ini perlu dikembangkan. Kemudian saya kembangkan, saya kembangkan dalam arti saya lakukan pendalaman. Saya tanya sana, tanya sini. Setelah saya tanya-tanya kemana-mana, ini cocoknya buat judulnya Syekh Abdul Rauf dalam cerita orang singkil. Karena banyak sumbernya itu cerita turun-temurun. Kemudian saya kembangkan lagi, saya lakukan pendalaman. Ternyata ini juga bukan hanya sumber cerita, banyak sumber-sumber tertulis juga. Termasuk yang ada di dalam kitab daripada beliau sendiri, kitab yang ditulis oleh Syekh Abdul Rauf tentang tahun berapa beliau ke Indonesia. Maksud saya tahun berapa beliau pulang ke Aceh pada saat itu. Itu ada datanya. Nah, itu saya cari tahu sampai butuh waktu lama bertahun-tahun. Kemudian saya menuliskan dalam buku yang insyaallah belum terbit ya sudah terbit, sedang proses pencetakan. Ini kopernya ini memperbanyak sedang proses pencetakan. Jadi begini Ustaz, saya sebagai masyarakat Cisingkil nih sebenarnya sangat bangga dan juga termotivasi nih Ustaz. Karena kalau saya sangat kenal dekat lah dengan Ustaz. Saya melihat kesibukan Ustadz itu sangat luar biasa itu kan. Tapi di tengah-tengah kesibukan melaksanakan tugas dan pekerjaan ini nampaknya bisa menulis ini. Bagaimana caranya itu Ustadz bisa menulis? Triknya gitu ya. Kok bisa berkeluaran juga buku, pekerjaan juga sukses. Bagaimana ceritanya Ustadz kok bisa menulis seperti ini? Sebenarnya nggak ada trik khusus. Nggak ada. Cuman kalau saya sih mungkin saat ini kebutuhan aja. Saya butuh ini, misalnya inilah saya butuh ini. Kalau saya baca buku yang fotokopi itu beda-beda. Maka saya lakukan semacam riset. Saya bandingkan buku A, buku B, buku C, saya pelajari nahwu sarafnya, saya pelajari arutnya, kemana sebetulnya ini yang paling cocok. Tunggu dulu Ustaz. Arut ini maksudnya apa nih Ustaz? Arut itu ilmu tentang arut lah, ilmu arut tentang semacam nada ya, semacam ketukan nada atau ya seperti itulah kira-kira. Ilmu ini diciptakan ataupun ditemukan oleh seorang ulama namanya Syekh Khalil atau Khalil bin Ahmad. Arab ya. Khalil bin Ahmad kalau tidak salah namanya. Jadi
lahir tahun 100 Hijriah, Beliau. meninggal tahun 170. Hmm. Beliau mendapatkan inspirasi ilmu itu pertama sekali di sebuah tempat yang bernama Arut. Oh. Ketika dia mendengarkan suara gelombang laut, makanya disebut bahar. Ada 16 bahar, 16 irama, ya kita katakanlah irama itu, atau semacam apa ya kita bilang, semacam not mungkin barangkali seperti itu. Ya. Jadi sebenarnya ada 15 saja, ada 15, satu ditambahi oleh muridnya. Nah, dari 16. Seperti misalnya Alhamdulillahilmun itu kan kasidah burdah itu ya. Iya betul. Adalah khairat ya. Alhamdulillahilmun itu kan kalau arutnya, kalau baharnya ya, kalau ilmu arut kan ada 16 bahar tadi. Baharnya itu masuk kepada bahar basit. Kalau bahar yang lain kita masukkan, dia nggak akan cocok. Misalnya apa ya? Kalau ya pengulangan itulah, pengulangan kan sering itu yang tidak sesuai tapi dipaksa-paksakan. Alhamdulillahilmun itu kan nggak sesuai karena memang baharnya nggak ke situ, tapi karena dipaksakan. Nah, inilah yang dimaksud dengan ilmu bahar, ilmu arut ya. Sampai itu saya pelajari untuk mencocokkan mana yang paling cocok dari katakanlah beberapa kitab ini. Karena memang kitab-kitab tulisan tangan tadi yang hasil fotokopian tadi tersebar di masyarakat, utamanya di wilayah-wilayah X Simpang Kanan ya. X Simpang Kanan atau bekas-bekas kecamatan Simpang Kanan. Jadi saya cocokkan, kemudian termasuk nahwu sarafnya, semacam misalnya mim batni, apakah betul mim batni atau mim batnu. Kadang-kadang kan enggak ada lagi harokatnya itu, udah hilang. Dan seterusnya, seperti itulah kira-kira. Ini ya apakah kalau saya lihat, boleh saya pegang? Ya. Kalau saya ini kan tulisan Arab ini Ustaz. Ya. Tentu lebih sulit tulisan ini daripada tulisan Latin apabila kita nulis di komputer atau laptop begitu. Ini berapa lama Ustaz nulis ini begini banyak sampai ratusan halaman bahasa Arab seperti ini, harus diperhatikan tentu kan, huruf-hurufnya, mat-matnya, baris-barisnya. Berapa lama Ustaz nulis sampai selesainya kitab ini? Memang saya tidak terlalu ahli ya dalam mengetik Arab. Saya lebih biasa mengetik Latin. Iya. Misalnya bahasa Indonesia. Iya. Jadi memang agak lama dibandingkan dengan saya mengetik Latin yang saya tidak hafal kan? Tidak perlu lagi melihat monitor. Tidak perlu melihat monitor, bisa kita ketik. Dan saya kira itu banyak orang yang bisa mengetik sepuluh jari tanpa melihat monitor. Dengan ini bahasa Arab. Bahasa Arab, teks Arab yang agak sulit sedikit. Apakah ada laptop Ustadz, laptop Arab? Enggak, cuma diinstal keyboardnya itu diinstal Arab. Arab ya. Ya. Keyboardnya pun bukan Arab kan? Keyboard biasa, sama seperti keyboard biasa, ditaruh, diinstal ya. Kemudian ditaruh ya diinstal Arab lah, bahasa Arab. Sebulan atau 2 bulan? Berapa bulan? Ini dicicil. Dicicil. Jadi nggak selesai sehari 2 hari, enggak, sebulan enggak, dicicil. Kadang sempat selesaikan 1 lembar, sempat 1 lembar, 1 lembar, sempat 2 lembar, 2 lembar. Sampai alhamdulillah selesai, tinggal lagi nanti ditelaahkan kepada para guru kita. Tapi mudahnya karena sudah ada buku-buku yang ditulis tangan oleh oleh orang-orang zaman dulu ya. Ya. Pada prinsipnya ini menyalin. Maka satu di situ di bawahnya disalin dengan komputer oleh Azwar, oleh saya. Disalin dengan ini bahasa Arab ya? Ya, bahasa Arab. Ya, itulah dengan komputer. Tulisannya, kaligrafinya. Kaligrafi susah dibaca memang. Susah dibaca. Ini kalau orang awam nggak tahu dibacanya. Bisa dibaca. Tapi kalau di atas nih enak nih, Zikir Maulid. Jadi selalu Ustaz ya. Berarti kalau saya melihat, apakah Ustaz nggak tidur ini sampai larut malam atau bagaimana ini kok bisa? Jadi sebenarnya itu tadi kebutuhan. Saya butuh, saya tulis, saya butuh, saya tulis, lalu saya kumpulkan. Seperti ini tadi himpunan ibadah, ini saya butuh. Saya butuh umpamanya 1 kajian hukum
apa hukumnya. Kan kita buka kitab dulu. Mm-mm. Buka kitab seperti misalnya kitab I'anah atau di kitab Mali. Orang megang tongkat tuh bagaimana sih penjelasannya dalam kitab? Kan kita butuh waktu lama untuk membuka. Maka saya terpikir bagaimana kalau seandainya saya buat buku kecil satu yang mana pertanyaan-pertanyaan yang umum terjadi di masyarakat ada jawabannya di buku kecil itu, merujuk kepada kitab-kitab yang ada. Karena saya mengikut mazhab Syafi'i dan kita mungkin mayoritas di sini mazhab Syafi'i, saya merujuk kepada kitab mazhab Syafi'i. Dan kebetulan sewaktu dulu di pesantren saya pelajari kitab-kitab itu. Misalnya ini saya sholat hadiah. Ini kan sering di masyarakat. Kalau ada orang meninggal, lalu malam pertama itu kita sholat hadiah. Iya, betul. Nah, kalau kita lihat di kitab kan kita butuh waktu lama. Maka saya tulis sholat hadiah, saya rujuk dari kitab Nihayatuz Zain. Nihayatuz Zain karangan Syekh Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Dan tidak semua kitab-kitab fikih ada menerangkan itu, Ustaz. Iya. Kalau kita cari-cari nanti nggak ketemu. Nggak ketemu, apalagi. Ketemu. Umpamanya kita punya satu lemari kitab. Kita pengen tahu kitab apa dulu ya. Kita repot lagi mencarinya ya. Mungkin bisa ada yang bisa cepat, ada yang bisa lambat. Cuman saya berpikir kalau seandainya kita buatkan, lalu ada orang mau membaca, dia kan lebih cepat paham. Satu, yang kedua, kebanyakan kitab ini kan orang tidak langsung pandai. Iya, betul. Orang nggak begitu lahir langsung pandai. Dia butuh waktu belajar. Sedangkan usia dia bertambah terus. Ketika dia sudah mukallaf, apalagi sudah balik, sudah balik berakal. Kewajiban itu sudah menanti dia. Kalau dia tunggu pandai baca kitab dulu, bagaimana dia bisa mengamalkan kewajiban dia? Dan mengamalkan. Sedangkan belajar itu wajib kan? Maka diberikanlah kita bantu untuk memfasilitasi orang-orang yang mungkin membutuhkan seperti itu. Karena di buku Himpunan Ibadah ini saya juga sangat tertarik nih, Ustaz. Dan saya sudah miliki dan saya baca. Kemudian saya sampaikan waktu saya saya ada pengajian-pengajian atau kajian-kajian kitab bersama jamaah-jamaah saya, itu saya sampaikan. Karena saya lihat buku ini banyak isinya yang tidak saya temukan di buku-buku fikih biasa, umpamanya fikih Islam lengkap. Di sana tidak ada seperti yang tadi ya. Kalau sholat mayit, itulah di kitab, banyak di kitab-kitab kan. Tapi kalau ini enggak. Termasuk juga banyak doa-doa yang diungkapkan oleh, yang saya dengar, yang dibacakan oleh para imam-imam zaman dulu. Itu saya cari-cari nggak ketemu, tapi di kitab ini ada, umpamanya sholat tamu. Allahumma baligh tawaba dia fatahu. Itu ada di situ dan sudah saya amalkan itu dan saya baca-baca. Ya, jadi memang di buku ini banyak saya ambil itu yang ada di masyarakat. Betul. Misalnya seperti hadiah kepada orang yang sudah meninggal. Betul. Saya rujuk ini, memang ada ulama yang mengajarkan itu. Di dalam Fathul Jawad disampaikan sampai bacaan kepada pahalanya itu. Karangan Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Dirujuk juga oleh Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Artinya ada ulama-ulama sebelum kita itu mereferensi ke kitab-kitab itu. Ada ulama-ulama sebelum kita yang mengamalkan itu. Jadi kenapa kita mesti katakanlah kenapa ragu, kenapa kita apalagi anti ulama besar sekelas Syekh Abdul Rauf saja mengakui hal itu ya. Makanya saya buat. Kemudian tempat saya sekolah dulu begitu juga. Abuya Tanah Merah juga. Ada dipelajari oleh para santri itu bacaan. Kalau dulu namanya doa sama bihim kan. Seperti itu. Ini sudah saya telahkan kepada guru-guru saya di pesantren. Sudah saya telahkan dan ada memang sedikit koreksi tentang dari sisi bahasa dan sudah diperbaiki. Berarti buku yang sudah diperbaiki itu
ada lagi yang lain berarti. Inilah dia. Oh, ini dia, diperbaiki ya. Dan setelah saya baca ada juga salah ketik sedikit ini, ada typo. Mungkin nanti di edisi selanjutnya kita dicetakan selanjutnya kita perbaiki. Iya. Nah, di sini ada amalan-amalan juga, amalan setelah sholat. Ini setelah sholat maghrib, setelah sholat isya, setelah sholat subuh. Nah, seperti itu. Yang itu biasa kita amalkan di surau-surau dulu, zaman dulu diamalkan. Termasuk salaman tuh, salaman kan dulu kita orang-orang tua saliala kan gitu. Setelah sholat ya. Setelah sholat. Setelah assalamualaikum atau bagaimana? Setelah sholat ya juga. Waktu kita kadang ketemu sama kawan kan sering saliala. Itu dulu diamalkan. Karena sekarang ini barangkali orang berpikir apa dalilnya? Dalilnya kita taruh sini. Ada di sini. Ada dalilnya di sini kita taruh. Ada kitabnya yang menjelaskan masalah itu. Terlepas ada orang yang anti, ada orang yang tolak. Sama seperti zikir maulid tadi. Betul. Ada orang yang anti makan di masjid tidak boleh. Zikir maulid itu apa? Makan di masjid segala macam. Betul. Ada kitab yang membolehkan kita makan di masjid. Sepanjang kita mampu menjaga kebersihannya, itu dalam fatwa Imam Nawawi ada disebutkan. Nah, kita rujuk dia. Kita rujuk pendapat itu, kita taruh di sini. Masalah orang lain ada yang tidak sependapat, ya itu kita maklumi saja, karena memang tidak mungkin semua orang harus sependapat dengan pendapat kita, gitu Ustaz. Kalau sependapat semua malah nggak asik Ustaz. Gitu-gitu aja terus-terusan ya, nggak ada beda-bedanya ya. Jadi begini Ustaz, saya sebagai masyarakat ini sangat sangat bangga, dan kemudian begini, karena orang bisa mendapatkan ilmu kita dalam jangka lama. Ilmu yang kita pahami itu kan biasanya orang berpikiran hanya untuk mengajar. Biasanya orang berpikir ilmu yang saya miliki saya ajarkan, kemudian saya ajarkan lagi, nanti murid saya akan mengajar lagi, pahalanya mengalir. Dan terus menerus begitulah. Kalau diajarkan lagi, diamalkan lagi terus menerus. Jarang orang yang kadang-kadang berpikir untuk jangka lama, seperti menulis. Karena kita lihat banyak ulama-ulama kadang-kadang ilmunya sangat alim, sangat tinggi, dan dihargai di masyarakat. Dihargai bukan hanya tingkat kabupaten, bahkan sampai provinsi dan bahkan nasional, tapi tidak menulis. Nah, maka saya pernah menyampaikan juga kepada teman-teman bahwa menulis kalau bisa, tapi kebetulan saya ini tidak menulis, tapi saya video ini, saya shooting lah, umpamanya kayak Ustadz pernah pidato, saya shooting juga, ada nanti di YouTube M. Yazid Asingkili, channel M. Yazid Asingkili ya. Channel Asingkili. Ini mohon dulu ini Ustadz, karena jarang sekali orang yang mempunyai skill menulis dan juga mau belajar membaca, menulis kitab-kitab dan juga ilmu. Memberikan motivasi dulu kepada kami dan masyarakat pada umumnya ini, supaya bisa mengikuti jejak Ustadz nih, Ustadz. Saya kira itu tadi ya, kita apa yang teringat tulis terus. Apa yang teringat tulis terus. Apa yang kita perlu tulis. Saya tulis biografi Buya Batu Korong. Karena menurut saya beliau ini kalau tidak ditulis orang tidak akan kenal. Betul. Imam Syafi'i itu kita kenal sampai sekarang karena ada peninggalan-peninggalannya. Dan ada jilid-jilidnya sangat luar biasa. Imam Nawawi juga, Imam Rafi'i. Andaikan saja dulu Imam Syafi'i tidak menulis, Imam Nawawi tidak menulis, atau Syekh Abdul Rauf umpamanya. Syekh Abdul Rauf punya banyak tulisan. Andaikan Syekh Abdul Rauf dulu tidak menulis banyak karya-karya, tidak melahirkan karya, mungkin orang tidak akan seberapa kenal kan. Syekh Hamzah Fansuri dikenal karena tulisan-tulisannya. Termasuk ulama-ulama Aceh seperti Syekh Mudawali, beliau juga punya banyak karya, jadi dikenal oleh orang. Jadi kalau menurut saya nulis ini jangan dijadikan beban. Kapan kita sanggup tulis, kapan kita ingat tulis. Kalau sudah bosan ya tinggalkan. Mau selesai setahun ya biarin, tidak apa-apa, tidak usah kejar target. Saya seperti saya katakan tadi, ya mungkin ini berbeda ya. Saya berbeda dengan orang lain, cara sudut pandang kita beda. Ada orang suka tulis di koran, ada orang suka tulis di majalah segala macam, atau internet ya. Kalau saya yang pertama sekali saya tulis ini untuk saya.
Iya. untuk saya. Kalau orang mau nanti ya boleh, alhamdulillah. Iya. Nggak mau pun nggak apa-apa. Karena ini untuk saya awalnya begitu. Iya. Ini saya tulis awalnya untuk saya. Nah, pada perkembangan selanjutnya kita cetak lalu kita sebarkan kepada masyarakat. Nah, awalnya untuk saya karena saya perlu ini, perlu ini begitu. Jadi begini, Ustaz. Ini ada pemikiran saya, ada mungkin bisa dikatakan pendapat saya, apa benar atau tidak, mohon Ustadz bantu nanti luruskan. Gini, ulama-ulama terkenal itu adalah ulama-ulama yang menulis, yang banyak kitab-kitab mereka. Lalu saya yakin bahwa pada zaman itu, umpamanya masa Syekh Abdul Rauf As-Singkili lah umpamanya ya. Pada masa itu mungkin nggak ada ulama yang selevel dengan beliau atau mungkin lebih tinggi tapi tidak menulis, sehingga pada saat ini ulama-ulama itu tidak kita ketahui lagi apa pahamnya atau bagaimana ajarannya, bagaimana penyampaian terhadap masyarakat. Ini bagaimana kalau pemahaman saya seperti itu, Ustaz? Ada juga mungkin ulama yang tidak menulis. Tetapi dia punya banyak murid. Jadi ilmunya itu mengalir kepada muridnya, atau pondok pesantren ya. Atau dia punya pondok pesantren. Dia mengalir. Nah, karena mungkin barangkali zaman dulu kan kertas susah kan. Buku Syekh Abdul Rauf, karya-karya Syekh Abdul Rauf itu ada yang saya lihat salinannya ya. Banyak yang kertasnya itu kertas impor dari luar. Dan kalau kita terawang ini kelihatan semacam hologram, bukan hologram ya, gambar air. Gambar lahat di dalam itu kelihatan. Yang ada logo perusahaan dari luar itu nampak itu ya. Kelihatan di kertas-kertas itu. Kalau naskahnya itu naskah yang asli. Mungkin itu karena dulu kertas, atau mungkin sebagian ulama-ulama itu punya ini ya, Allah alam lah namanya kajian ulama ya. Ulama itu saya tidak terlalu pemahamannya mungkin sama dengan ulama zaman dulu melalui muridnya, tapi saya yakin kesamaannya itu dari kitab yang diajarkan oleh gurunya itu dulu. Umpamanya ada seorang ulama besar, dia mengajarkan kitab I'anatul Talibin. Maka muridnya juga mengajarkan kitab I'anatul Talibin. Dan diteruskan. Karena kalau saya pikir, kalau seandainya dengan perkembangan zaman lalu kitab-kitab di pesantren itu diganti, saya yakin banyak pemahaman daripada ulama yang awal dulu atau guru yang pertama dulu. Pada saat ini setelah 100-an tahun saya rasa ada yang berbeda itu, Ustaz. Ada yang hilang ya. Ada yang hilang kan. Ya kalau misalnya tidak dipelihara oleh murid-muridnya itu akan hilang. Tidak dipelihara oleh murid-muridnya, tidak diteruskan, tidak ditradisikan oleh murid-muridnya atau oleh orang-orang murid daripada muridnya, itu bisa berubah. Nah, itu apalagi kitabnya diganti kan. Apalagi diganti, dibuat penjelasan yang berbeda dengan yang dimaksudkan oleh pengarang. Karena kan ada juga pondok pesantren dulu tidak modern. Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan atau teknologi saat ini kan jadi modern, kan bisa saja kan. Sudah terjadi perubahan. Terjadi berbeda pemahaman kan. Jadi tentu sangat bermanfaat untuk menulis ini. Jadi saya pribadi mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Ustadz kemari, dan tentu ya harapan kami di lain waktu kami tetap akan meminta nasihat-nasihat atau motivasi-motivasi dari Ustadz, karena di Aceh Singkil ini belum begitu banyak lah, atau bisa kita katakan paling beberapa orang lah yang bisa mempunyai skill seperti Ustadz menulis berbagai macam buku ini, Ustadz. Mungkin banyak mungkin banyak tapi belum dicetaknya aja. Belum dicetaknya, dan saya belum kenalan sama beliau. Belum datang kemari. Ada tapi belum datang kemari. Mudah-mudahan kedatangan Ustadz ini nanti pada datang ke sini ya. Penulis yang lain bisa. Jadi saya di lain ini saya ada tulis 4 buku. Satu judulnya kerajaan-kerajaan
kerajaan-kerajaan tua di Singkil, Hmm. yang sebenarnya ada juga orang orang ya sebelum kita ya menulis Iya. itu, tapi di Aceh, Iya, dia iya. buat di Aceh Selatan kalau nggak salah. Iya. Jadi saya tulis itu untuk menjelaskan tentang kerajaan 16. Ya, kenapa saya perlu? Karena ketika ada orang ingin bertanya, saya bisa kasih, ini baca nih. Begitu. Kemudian saya tulis tentang apa namanya, filosofi pernikahan suku Singkil. Ada adatnya. Iya, filosofi adat pernikahan suku Singkil. Itu kan belum ada bukunya. Belum ya, belum. Yang saya tahu, barangkali sudah ada, tetapi secara filosofis belum ada. Kan banyak itu, kenapa digantung ini warna kuning, kenapa di tiang yang ini warna tiang ya. hijau dan seterusnya. Iya, iya. Itu ada filosofinya. Kenapa masuk ke rumah pijak telur? Itu kenapa saya tulis, karena saya butuh jawaban itu. Padahal kan sayang telur itu. Iya. Bisa digoreng ya. Itulah kenapa saya menulis. Saya butuh jawabannya. Karena saya butuh, maka saya lakukan semacam riset, semacam kajian. Ya. Lalu saya tuangkan dalam buku seperti itu. Jadi apa makrifatnya kalau menginjak telur? Itu sesi selanjutnya kita bahas nanti. Kemudian saya tulis satu lagi tentang pemilu. Itu perlu kita tahu bagaimana perjalanan pemilu di Aceh Singkil. Dari tahun ke tahun? Dari pertama berdiri Kabupaten Aceh Singkil sampai 1999 ya. Ya, dari pertamanya bagaimana dulu pertama bupati kita dipilih oleh siapa, kan begitu kira-kira. Wakilnya dipilih oleh siapa, terus kenapa bisa jadi tingkat 2 gitu ya. Kenapa bisa tingkat 2, kemudian pilkadanya kapan mulai dan seterusnya. Itu perlu juga. Kenapa perlu? Nanti kalau ada orang tanya saya kasih buku ini baca. Begitulah kira-kira. Jadi motivasi saya itu awalnya untuk saya. Betul. Untuk kebutuhan pribadi dulu, kemudian setelah saya merasa saya sudah melakukan semacam riset tadi, saya tuangkan dalam buku. Itulah kira-kira. Baik, Ustaz. Jadi sudah banyak yang Ustaz sampaikan. Kami sebenarnya ingin panjang lebar lagi yang ingin kami ketahui ya. Apalagi ada buku tentang Syekh Abuya, guru kita ya, guru kami ya, yaitu Syekh Haji Baihaqi. Ini saya rasa juga sangat bermanfaat bagi masyarakat supaya kita tahu bagaimana perjuangan beliau tentang masalah pendidikan di Aceh Singkil, khususnya pendidikan agama, karena beliau adalah salah satu tokoh yang sangat sentral di bidang pendidikan, bukan hanya pendidikan agama, juga mendirikan perguruan tinggi ya. Iya, pendidikan umum juga, SMA, SMP, kemudian tanah beliau begitu akhir hayatnya tanahnya sudah semua disumbangkan ke perguruan tinggi, ke pesantren dan lain-lain sebagainya. Ini sangat luar biasa, termotivasi. Saya menetes air mata saya mendengar dan membaca buku ini, Ustaz. Jadi baik Ustaz, di lain waktu nanti kalau ada waktu Ustaz luang nanti akan kami ingin bertanya-tanya lagi banyak hal kepada Ustaz. Mudah-mudahan Ustaz tidak bosan. Amin. Dan kemudian tidak bosan. Dan kemudian kami doakan Ustaz sehat selalu, panjang umur, dimurahkan rezeki, serta jangan luntur semangatnya untuk selalu berkontribusi ke masyarakat Aceh Singkil pada khususnya, dan juga tentu masyarakat Indonesia atau Nusantara pada umumnya. Jadi terima kasih kami ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Terima kasih. Syukran.